kepada saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Fitri Sudimuli, biasa dipanggil Esin, dari program studi kesehatan gigi Fakultas Kemenkes Jepang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman, materinya tentang karies gigi atau lubang gigi. Sebelumnya, di sini teman-teman ada yang tahu apa itu lubang gigi? Tidak, yang seperti terdapat pada gambar ini. Jadi, apa itu lubang gigi? Lubang gigi merupakan rusaknya jaringan keras gigi, mulai dari lapisan terluar hingga mengenai saraf gigi. Jadi, lubang gigi ini rusaknya itu di lapisan terluar, yaitu atau yang biasa disebut email gigi yang berwarna putih, yang lama-kelamaan bisa merusak sampai ke dalam gigi, yaitu saraf gigi, yang mengenai saraf gigi, seperti yang teman-teman rasakan itu seperti rasa sakit. Apakah di sini teman-teman ada lubang gigi? Ada. Bagaimana rasanya teman kalau punya lubang gigi? Akan tersambut. Jadi lubang gigi ini dapat ada penyebabnya, terus tanda dan gejala, pencegahan, dan bagaimana pengobatan dari lubang gigi ini. Nah, lubang gigi ini dapat terjadinya lubang gigi dari beberapa penyebab, yaitu yang pertama, waktu dan menyikat gigi yang salah. Jadi, kalau teman-teman menyikat gigi dengan waktu yang salah, itu dapat mengakibatkan lubang gigi meskipun teman-teman menyikat gigi. Di sini teman-teman menyikat gigi berapa kali? 2 kali. Yaitu waktunya Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. jadi benar. Jadi menyikat gigi itu harus 2 kali, yaitu pada pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dengan menyikat gigi dengan benar, yaitu seluruh area gigi harus menyikatnya dengan bersih. Menyikat gigi juga harus waktunya 2-3 menit dengan setiap permukaan gigi, yaitu selama 20 detik. Yang kedua, posisi gigi yang berjenjang. Jadi posisi gigi yang berjenjang ini dapat juga berpengaruh menyebabkan lubang gigi, karena lubang gigi dapat tersangkut di permukaan gigi, apalagi susah dibersihkan sehingga menimbulkan penumpukan plat gigi yang mengakibatkan terjadinya lubang gigi. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membersihkan sisa makanan yang terdapat pada gigi berjenjang, kita dapat menggunakan bedah gigi. Yang ketiga, sering mengkonsumsi makanan yang manis, asam, dan lengket. Jadi, makanan manis dan asam dan lengket dapat mempengaruhi terbentuknya lubang gigi karena terdapat kandungan asam manis yang tinggi sehingga memproduksi asam yang besar dan mempengaruhi lubang gigi. Yang keempat, tidak berkumur sehabis makan. Jadi sebaiknya pada saat mengkonsumsi makanan ataupun sehabis makan harus berkumur dengan air, karena dapat membersihkan sisa makanan. Karena contohnya pada saat sehabis makan siang, teman-teman sebaiknya kalau tidak mengikat gigi, kan siang hari tidak mengikat gigi, jadi sebaiknya itu berkumur dengan air putih agar makanan yang ada di sekitar gigi dapat dibersihkan. Yang kelima, tidak menggunakan pasta gigi berfluoride. Jadi meskipun teman-teman mengikat gigi pakai pasta gigi tapi tidak dengan kandungan fluoride, maka gigi teman-teman akan menjadi lubang gigi. Jadi sebaiknya gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride seperti gambar di sini. Nah, lalu yang berikut, apa saja tanda dan gejala dari lubang gigi? Yang pertama, lubang pada jaringan keras gigi. Jadi awal mula terjadinya lubang gigi, pembentukan lubang yang kecil warna kehitaman di daerah sekitar gigi awalnya, lalu rasa ngilu bila terkena rangsangan panas dan dingin. Awal mulanya masih berwarna hitam dan coklat, belum ada lubang, tapi lama-kelamaan
dia akan lama kelamaan pada saat dia masuk ke dalam gigi, dia akan mengalami rangsangan panas dan dingin. Berarti dia sudah masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam. Rasa sakit bila mengenai saraf gigi yaitu pada saat dia sudah sampai di bagian dalam sekali seperti gambar ini, yaitu bagian dentin dan kupang. Rasa nyeri bila menggigit sesuatu. Jadi pada saat lubang gigi, rasa sakit biasanya terjadi pada saat mengonsumsi makanan manis, mengonsumsi minuman dingin, panas, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri. Lalu, bagaimana pencegahan dari lubang gigi? Agar terhindar dari lubang gigi, kita dapat menyikat gigi secara teratur dan benar, yaitu seperti yang sudah dijelaskan 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur dengan waktu 2-3 menit. Lalu yang kedua, mengurangi makanan yang manis, asam, dan lengket. Jadi sebaiknya kurangi makanan manis yang berlengket, ataupun pada saat sehabis makan malam atau makan pagi atau siang, sebaiknya pada saat makan sehabis makan hindari makanan-makanan yang manis karena hal tersebut dapat berpengaruh menjadi lubang gigi. Lalu perbanyak makan buah dan sayuran yang berserat, karena makanan buah dan sayuran yang berserat dapat mencegah terjadinya lubang gigi, karena kandungan buah dan sayuran yang berserat itu terdapat banyak khasiat, yaitu terdapat banyak kalsium dan mineral. Buah-buahan bisa terdapat pada buah apel, anggur, semangka, dan lain-lain. Serta kalau sayur-sayuran bisa terdapat pada brokoli, sayur sawi, sayur kangkung, dan lain-lain. Lalu yang berikut, mengontrol gigi ke fasilitas kesehatan setiap 6 bulan sekali untuk teman-teman dan untuk anak-anak setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir, pengobatan lubang gigi. Pengobatan lubang gigi yaitu yang pertama, konsultasi tentang gigi berlubang ke dokter gigi. Kalau teman-teman sudah mengalami lubang gigi yang awal mulanya masih kecil, sebaiknya konsultasi ke dokter gigi. Yang kedua, pengobatan gigi berlubang ke dokter gigi. Kalau teman-teman punya mengalami gigi berlubang yang berukuran besar ataupun kecil, dapat pergi ke dokter gigi untuk dilakukan penanggalan gigi. Jadi sekian dari penyuluhan saya. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Bagi universitas setiap bulan harus kontrol ya dokter gigi. Kenapa setiap hari saja tidak kontrol saja? Baik. Kenapa dewasa memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali? Karena tidak semestinya kita harus memeriksa gigi setiap hari. Tapi baik juga memeriksa gigi setiap hari, tapi tidak setiap hari. Kayak kalau kita mempunyai masalah gigi yang parah, kita juga bisa memeriksa gigi sesuai dengan masalah gigi kita. Kalau gigi kita sakit, apalagi pasti ke dokter gigi pasti sudah menjadwalkan pemeriksaan gigi, apalagi pada saat melakukan penambahan gigi atau perawatan saluran akar. Di situ juga akan ditentukan hari-hari yang akan diperiksa, ataupun pada saat kita mengalami masalah kesehatan gigi, kita bisa pergi ke dokter gigi kapanpun kita merasa sakit gigi. Tidak semestinya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ini hanya untuk kalau gigi kita sudah sehat dan tidak ada masalah gigi, kita bisa memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk yang punya masalah gigi, yang sering masalah gigi, sebaiknya diperiksa gigi dan waktunya itu ditentukan sendiri oleh dokter gigi. Jadi ada pertanyaan? Sudah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberi pertanyaan kepada teman-teman. Apa itu lubang gigi? Lubang gigi adalah kerusakan jaringan keras gigi yang diakibatkan oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut.
adanya lapisan terbuat di saraf gigi. Terus apa itu penyebab dari lubang gigi? Waktu mikir gigi yang salah, sering konsumsi makanan manis, Tidak menggunakan pasta. tidak berkumur, posisi gigi yang tidak teratur, konsumsi makanan manis, asam dan lainnya. Lalu bagaimana pencegahan dari lubang gigi? Menjaga gigi secara teratur, terus dan memeriksa gigi ke atas, dan gigi, mengurangi makanan manis, dan perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu tanda dan gejala dari lubang gigi itu seperti apa? Gigi berwarna coklat dan kehitaman, rasa nyeri bila gigit sesuatu, rasa ngilu bila terkena makanan panas dan dingin. Bagaimana pencegahan untuk lubang gigi? Pencegahan tadi sudah. Oh ya, pengobatan. Konsultasi ke dokter gigi sama minum obat. Jadi saya akan meringkas semua materi yang penting dari lubang gigi. Intinya lubang gigi merupakan kerusakan yang merusaki jaringan peras gigi yang mengakibatkan sampai ke saraf gigi. Lalu penyebab dari lubang gigi itu bermacam-macam, karena tidak mengikat gigi yang tepat tadi, terus gigi juga, sering mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, tidak berkumur sehabis makan, tidak menggunakan pasta gigi berfluoride, juga harus menggunakan obat kumur. Untuk teman-teman yang merasa kalau mulutnya bau ataupun merasa tidak enak dengan mulut, sebaiknya berkumur dengan obat kumur. Dan tanda-tanda dan gejala dari lubang gigi itu bermacam-macam, mulai dari kerusakan yang berwarna hitam dan coklat, menimbulkan rasa ngilu bila terkena rasaman panas dan dingin, rasa sakit dan nyeri. Untuk pencegahan tadi, menyikat gigi secara teratur dan benar untuk teman-teman, yaitu 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, dengan menggunakan pasta gigi berfluoride dan dengan sikat gigi yang berbulu lembut sesuai dengan ukuran gigi teman-teman. Yang kedua, mengurangi makanan yang manis, asam dan lengket, perbanyak makan buah, mengontrol kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi itu saja penyuluhan dari saya. Saran saya, teman-teman baiknya menjaga kesehatan gigi supaya terhindar dari lubang gigi. Semoga penyuluhan saya bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.